اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. قال المؤلف رحمه الله: مولده صلى الله عليه وسلم. Mauliduhu sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikasih kurung-kurung ini berarti bukan dari kitab aslinya, tapi tambahan dari muhakkiknya, yaitu guru kita Syekh Salim Anwan. Jadi yang ada kurungnya itu berarti tambahan, yang enggak ada kurungnya seperti atasnya itu Zikru Nasabin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, itu asli dari kitabnya, asli dari pengarangnya. Kalau yang ada kurungnya tambahan. Mauliduhu sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulida sallallahu alaihi wasallam, Nabi dilahirkan yaumal itsnain, pada hari Senin. Nah, ini muttafaqun alaih, ya. Beliau lahir hari Senin fi syahri Rabi'il Awal, di bulan Rabi'il Awal. Ini dua-duanya disepakati oleh para ulama. Hari Senin di bulan Rabi'il Awal itu para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Min amil fil, dari tahun gajah. Ini sebagian ulama mengatakan ittafaqu alaihi, tapi sebagian lagi mengatakan ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan ini muttafaqun alaih, sebagian ulama mengatakan ini mukhtalaf fihi, tentang tahunnya. Nah, sekarang tanggalnya ini terjadi sekian banyak perbedaan pendapat. Qila tsanihi, dalam satu pendapat Nabi lahir pada tanggal 2 Rabi'ul Awal. Wa qila tsalithihi, dalam satu pendapat tanggal 3 Rabi'ul Awal. Wa qila tsani asyarihi, dalam pendapat lagi tanggal 12 Rabi'ul Awal. Jadi tentang tanggal lahirnya terjadi sekian banyak perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat tanggal 2, ada yang berpendapat tanggal 3, ada yang berpendapat tanggal 12. Nah, yang tanggal 12 ini diikuti oleh pendapat ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Tanggal 12 ini pendapat jumhur al-ulama. Wa huwa alladhi 'alaihi al-'amal, wa huwa alladhi 'alaihi al-'amal. Jadi prakteknya begitu, para ulama menegaskan, ya, dan peringatan-peringatan Maulid misalnya itu tanggal 12 Rabiul Awal. Meskipun tadi sudah kita jelaskan ada khilaf, tapi mayoritas para ulama al-jumhur al-aktsar itu mengatakan tanggal 12. Wa qila ghairu dzalika, ada yang berpendapat selain tanggal-tanggal ini juga, bukan tanggal 2, bukan tanggal 3, bukan tanggal 12, tanggal lain.
di mana beliau lahir di sebuah kampung yang dikenal dengan Suqul Lail. Suqul Lail, di dekat Safa, di dekat As-Safa. Inna as-Safa wal Marwata min sya'airillah, di dekat As-Safa. Jadi di Makkah, Nabi SAW lahir di Makkah Al-Mukarramah, fil mahallil masyhur bi Suqil Lail, di sebuah tempat yang dikenal dengan Suqul Lail. Nama tempat itu di dekat As-Safa, di dekat As-Safa. Bukan beda, Suqul Lail itu dekat Safa. Di dekat As-Safa, dekat, bukan di Safa, enggak, di dekat. Namanya Suqul Lail, dekat As-Safa. Kalau kita berdiri di Safa, ngadep ke Marwah, itu nanti sebelah kanan. Agak jauh, berapa ratus meter gitu. Dulu dirubah jadi masjid, didirikan masjid di situ. Kemudian beberapa waktu tahun yang lalu dibuat jadi Maktabah Makkah Al-Mukarramah, perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Sekarang nggak tahu jadi apa sekarang. Hah? Masa? Allahu a'lam sekarang jadiin apa? Dibongkar-bongkar. Iya begitu. Maktabah. Masih maktabah. Mungkin. Kerjaannya raja begitu, ada duit, ngapain? Bongkar-bongkar aja. Bongkar-bongkar, bikin hotel, bikin Jabal Abu Qubais dihancurin, nah gitulah. Kerjaannya begitu. Selesai. Bikin apa? Burj, apa namanya itu? Nah, ya begitulah, masing-masing pengen dikenang namanya, pengen bikin legacy. Wah, ini dibangun di masa raja ini. Ini di ya, gitu. Ya, kerjaannya raja, penguasa kan begitu. Yang ini bikin hambalang, yang ini bikin IKN, yang ini bikin begitu. Masing-masing pengen dikenang. Nanti dibangun, dihancurin sama pemimpin setelahnya. Kerjaannya pemimpin itu. Ya, jadi beliau, kita ulang, beliau lahir di hari Senin. Ini disepakati oleh para ulama, dan karena ada hadisnya saat Nabi ditanya kenapa beliau puasa hari Senin, beliau menjawab apa? Zaka yaumun wulidtu fihi. Zaka yaumun wulidtu fihi. Dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim, saat beliau ditanya tentang kenapa beliau puasa di hari Senin, maka beliau menjawab, zaka yaumun wulidtu fihi. Jadi bahwa beliau lahir di hari Senin disepakati oleh para ulama. Di bulan Rabiul Awal disepakati oleh para ulama. Harinya disepakati, bulannya disepakati.
tahunnya amil fil. Nah, tentang ini sebagian ulama mengatakan disepakati, sebagian ulama mengatakan ada perbedaan pendapat. Tanggalnya memang terjadi sekian banyak perbedaan pendapat. Ada yang bilang tanggal 2, tanggal 3, tanggal 12. Tapi mayoritas para ulama mengatakan bahwa beliau lahir pada tanggal 12 Rabi' al-Awwal. Kapan waktu kelahiran beliau persis? Indal fajr atau bu'aidahu. Indal fajri atau bu'aidahu. Ya, pokoknya di waktu fajar lah. Indal fajri atau bu'aidahu. Setelahnya sedikit. Ketika terbit fajar atau waktu fajar atau setelahnya sedikit. Indal fajr atau fi fajri yaumil itsnain atau bu'aidahu. Bu'aidahu dari ba'ad ditasghir bu'aid. Di mana beliau lahir? Fi Makkah al-Mukarramah, fil mahalli al-masyhur bi Suqil Lail. Jadi hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disepakati oleh para ulama yaitu hari Senin. Bulan kelahirannya disepakati oleh para ulama yaitu bulan Rabi' al-Awwal. Tahunnya amil fil, ini sebagian ulama mengatakan muttafaq alaihi, sebagian ulama mengatakan mukhtalaf fihi. Waktu persisnya kapan beliau lahir? Indal fajr atau fi fajri yaumil itsnain atau bu'aidahu. Di mana beliau lahir? Fi Makkah al-Mukarramah, fil mahallil masyhur bi Suqil Lail, qurb as-Safa, di dekat bukit as-Safa. Berarti dari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang sudah berapa tahun itu? 1500 tahun. Pas genepnya ini. Kenapa? 1447 ditambah usia beliau saat hijrah. Ini kan 1447 kan hijriyah itu. Ngitungnya kan dari hijrah. Pas beliau hijrah umurnya berapa? 53 tahun. 1447 ditambah 53 tahun, berapa jatuhnya? 1500 tahun. 15 abad yang lalu. Dari tahun kelahiran Nabi atau bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan beliau diangkat jadi Nabi saat berumur 40 tahun. Berdakwah di Makkah selama 13 tahun, baru kemudian hijrah. Jadi 40 tambah 13, 53. 53 ditambah 1447, jatuhnya berapa? 1500 tahun. Ya. Nah, itu tentang
kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harinya, bulannya, tahunnya, tanggalnya, waktunya, tempatnya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Hamalat bihi ummuhu, ibunda Nabi mengandung beliau fi ayyamit tashriq, di hari-hari tashriq, inda al-jamratil wusta, di dekat al-jamrah al-wusta. Ini pendapat atau riwayah, lakin lam tathbut riwayat, hadhihi riwayah lakin lam tathbut, ini riwayat tidak sahih. Qala ba'dul ulama mimman allafa fil maulid nabawi syarif, sebagian ulama yang menulis tentang atau karya-karya maulid, beliau mengatakan hamalat bihi ummuhu ashiyatal jumu'ah awwala lailatin min Rajab. Hamalat bihi ummuhu ashiyatal jumu'ah awwala lailatin min Rajab. Hamalat bihi ummuhu ashiyatal jumu'ah awwala lailatin min Rajab. Awwala lailatin min Rajab. Jadi sebagian ulama yang menulis bagian karya tentang maulid itu mengatakan ibunda Nabi mengandung Nabi lailat ashiyatal jumu'ah, di malam Jumat, di awal malam. Awwal lailatin min Rajab, malam 1 Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabi'ul Awal. Wa qila ghairu dzalik, dan ada pendapat yang lain selain yang disebutkan di sini. Wa lailata miladihi sallallahu alaihi wasallam, di malam kelahiran Nabi alaihi afdhalus salati wassalam, idtaraba, goncang, tazahzaha, wa sumi'a sautuhu, goncang tahta Kisra, dan terdengar suaranya itu, suara goncangannya itu terdengar, hatta sumi'a sautuhu, sampai terdengar suara goncangannya itu. Kisra itu raja Persia, laqab, julukan untuk raja Persia. Sebagaimana Qaisar itu julukan untuk atau gelar raja Romawi. Najasyi gelar raja Habasyah. Fir'aun gelar raja Mesir. Tubba' gelar raja Yaman. Kalau namanya beda-beda, Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun 4, namanya beda-beda. Najasyi 1, Najasyi 2, Najasyi 3, beda namanya. Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa itu Al-Walid bin Mus'ab. Al-Walid bin Mus'ab. Najasyi
yang hidup di atau memerintah di masa Nabi saat kaum muslimin berhijrah, itu namanya Ashamah atau Al-Asham bin Abjar. Al-Asham bin Abjar, Al-Asham atau Ashamah bin Abjar. Itu masuk Islam. Wa hasuna islamuhu. Jadi itu gelar-gelar ya. Fir'aun, Tubba, Kisra, Qaisar, Najasyi, itu gelar raja ya. Kalau namanya beda-beda. Jadi di malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi hasala minal ajaib syai'il katsir. Di malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Di antaranya ittaraba iwanu Kisra, goncang tahta raja Persia. Raja Persia saat malam kelahiran Nabi itu namanya Anushirwan. Anushirwan, raja yang menjabat Persia saat itu, namanya Anushirwan. Anushirwan. Nah, hatta sumi'a sautuhu, hingga terdengar suara goncangan tahta Persia itu. Wa saqatat minhu, dan jatuh berguguran. Minhu, dari Iwanu Kisra, 14 syurfatan, 14 balkon. Iwan itu istana ya, tadi salah ngomong saya. Iwan itu istana. Istananya goncang dan jatuh berguguran 14 balkon di istana itu. Wa khamadat naru farisin, dan padam naru Faris, api bangsa Persia yang mereka sembah, yang disembah oleh orang-orang Majusi. Persia itu kan Majus. Kalau Romawi saat itu Ar-Rum, jadi Al-Furs saat itu apa? Majus. Ar-Rum Nasara. Ya, jadi saat itu Persia itu agamanya Majusi, Romawi agamanya Kristen. Wa khamadat naru Farisin, dan api yang disembah oleh orang-orang Majusi di Persia di malam itu padam. Di malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam padam. Walam takhmud, padahal belum padam. Qabla dzalika, sebelum itu belum pernah padam. Bi alfi am, sejak 1000 tahun. Jadi betul-betul dijaga, dinyalakan, tidak pernah mati selama 1000 tahun. Tapi di malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba padam. Wa ghadat buhairatu sawah, wa ghadat buhairatu sawatah, wa ghadat, dan kering. Airnya ditelan bumi, kering. Buhairatu sawah, danau sawah.
bukan ini nama danaunya ya, bukan bukan sawah dalam bahasa kita. Wa ghadat buhairatu sawah, dan kering danau sawah. Ini danau sawah ini kanat tajri fiha sufun. Jadi perahu-perahu berjalan di atasnya. Ya mungkin salah satu simbol kemajuan peradaban saat itu. Ya tiba-tiba kering di malam kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mimma hasala minal ajaib, di antara peristiwa-peristiwa yang ajaib yang terjadi di malam itu juga, ranna iblisu rannatan azimah. Saha sayhatan syadidah. Jadi di malam itu iblis teriak sekencang-kencangnya. Teriaknya itu kenapa? Ghairan, karena marah. Karena marah akan kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teriak sekencang-kencangnya. Ranna soha, nah, teriak keras. Karena kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam itu. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa iblis itu ranna arba'a rannat. Iblis itu pernah teriak kencang, ya, ghairan, ya, karena marah, emosi, ya, pernah teriak jerit 4 kali. Pertama, hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah. Wa hina ukhrija, atau ukhrija minal jannah, atau turida minal jannah, ketika diusir dari surga. Kemudian hina wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi lahir. Wa hina nazalat suratul Fatihah, ketika turun surat Al-Fatihah. Jadi karena marah, gondok luar biasa. Karena iblis tahu ini Nabi yang lahir, seorang anak Adam yang akan jadi Nabi akhir zaman. Dan di tangan beliau akan banyak diselamatkan orang dari siksa neraka. Karena umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu aktsarul umam, umat Nabi yang paling banyak umatnya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Paling banyak orang yang terselamatkan dari neraka di tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan sudah populer. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebelum lahir sudah populer, ya, karena para nabi sudah diambil janjinya oleh Allah. Masing-masing nabi menyampaikan kepada umatnya, man adraka minkum Muhammadan la yu'minan nabihi wa la yansurannah. Siapapun di antara kalian mendapati masa Muhammad, maka harus beriman kepada Muhammad dan membela dakwah Muhammad. Itu janji yang diambil oleh Allah dari para nabi semuanya. Maka masing-masing nabi menyampaikan itu kepada umatnya.
Jadi Nabi ini sudah populer sebelum kelahiran beliau. Dari masa Nabi Adam sudah populer. Sudah terkenal. Jadi iblis tahu ini calon nabi akhir zaman, ini yang paling banyak umatnya, yang paling banyak menyelamatkan orang, yang umatnya akan menjadi mayoritas penduduk surga, sehingga marah luar biasa, marah. Ya, tadi sudah kita singgung, dalam sebagian riwayat disebutkan iblis itu teriak keras seperti ini 4 kali. Pertama apa? Hina lu'in, ketika dilaknat. Yang kedua hina ukhrija minal jannah, turida minal jannah. Yang ketiga saat kelahiran Nabi SAW. Yang keempat hina nazalat suratul Fatihah, ketika turun surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang bulan Rabiul Awal tiba kok marah-marah, berarti memang ada yang diikuti. Yang diikuti adalah iblis. Kan sebagian orang bilang, kalau bilang datang bulan Rabiul Awal marah-marah, emosi, katanya bulan bid'ah. Rupanya memang ada salafnya. Jadi salaf mereka ada salafnya, tapi salafnya bukan as-salafu as-salih, salafnya iblis. Ya, salaf mereka siapa? Al-Khawarij. Itu salaf mereka, bukan as-salafu as-salih. Radha'uhu sallallahu alaihi wasallam. Proses Nabi menyusu sallallahu alaihi wasallam. Wa arda'athu Halimatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimah bintu Abi Dzu'aib, putri Abu Dzu'aib As-Sa'diyah dari Bani Sa'd. Dari Bani Sa'd. Bani Sa'd bin Bakr. Bani Sa'd bin Bakr. Jadi beliau dikatakan As-Sa'diyah, maksudnya apa? Dari Bani Sa'd bin Bakr. Jadi ceritanya bagaimana ketika Nabi pertama kali lahir, maka apa? Arda'athu ummuhu ayyaman, disusui oleh ibundanya beberapa hari. Sebagian ulama menyebutkan 7 hari. Jadi ibunda Nabi menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah lahir selama 7 hari menurut sebagian ulama. Thumma arda'athu Thuwaibah, kemudian disusuin oleh Thuwaibah hatta qadimat Halimah, sampai datang Halimah As-Sa'diyah. Jadi yang menyusui Nabi pertama kali siapa? Ibundanya, beberapa hari. Sebagian ulama mengatakan
sab'ata ayyam, 7 hari. Setelah itu disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, nanti akan disebutkan. Hatta qadimat Halimah as-Sa'diyah, sampai datang Halimah as-Sa'diyah tadi. Wa hakadha kanat 'adatul Arab. Ini tradisi orang Arab saat itu seperti itu. Jadi ibunya nyusuin beberapa hari, baru kemudian dicari ibu-ibu yang menyusui. Tradisi di kalangan bangsa Arab saat itu seperti itu. Jadi ibunya nyusuin beberapa hari, kemudian aradathu ala al-maradi'. Ya, setelah itu dicarikan ibu-ibu susuan yang menyusui. Wa fi hadza hikamun katsirah. Dan di balik ini terdapat hikmah-hikmah yang banyak. Ini kan kaitannya dengan ahkamun nikah, ya, tentang saudara sesusuan itu, atau bapak susuannya, ibu susuannya, saudara saudari sesusuan, ya. Jadi sekarang sudah hampir nggak ada ya, di kita nggak ada. Padahal itu kan ya salah satu hikmahnya, kenapa? Ada hubungan-hubungan yang tidak melalui jalur nasab, dan itu hubungan yang cukup erat. Ya, jadi ada bapak susuan, ibu susuan, saudara sesusuan. Ya, kalau ada hubungan-hubungan seperti itu kan masyarakat jadi apa? Rukun, lebih menyatu begitu. Ya kan, emang bukan saudara kandungnya, tapi saudara sesusuannya. Ya kan beda dengan yang orang lain sama sekali. Ya. Wa indaha, ketika Nabi di masa disusui Halimah, syuqqa sadruhu, dada beliau dibelah. Dibelah oleh 2 orang malaikat. Wa muli'a hikmatan wa imana, dan dipenuhi dengan hikmah dan iman. Ba'da an istukhrija, setelah dikeluarkan hazzuz syaitani, bagian yang berpotensi atau menjadi sarana setan menggoda manusia. Jadi apa yang dibuang itu nuqtah alaqah sauda, nuqtatu dam. Alaqah jadi sekerat segumpal darah. Segumpal darah itu warnanya hitam, itu di bagian jantung, itu alaqah sauda itu dibuang oleh malaikat, diambil lalu dibuang. Kemudian jantung Nabi dicuci dengan air Zam-Zam. Dibuang itu nuqtah dam sauda, alaqah sauda itu tadi dibuang. Falaysa lisyaitani alaihi min sabil, maka setan tidak bisa lagi menggoda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an istukhrija, setelah
keluarkan hadzus syaitan, bagian yang menjadi sarana setan bisa mengganggu orang, minhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dibuang. Wa arda'athu aidan, dan disusui, Nabi disusui juga oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Bila bani ibniha Masruh. Jadi saat itu Thuwaibah sedang mengandung siapa? Sedang lagi menyusui putranya bernama Masruh. Namanya siapa? Masruh. Jadi pas nyusuin Nabi itu, Thuwaibah punya anak lagi nyusu, namanya siapa? Masruh. Mim, sin, ra, wawu, ha. Jariyatu Abi Lahab. Ini budaknya Abu Lahab. Kemarin sudah kita jelaskan ya, kapan ini Thuwaibah al-Aslamiyah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kebanyakan kitab-kitab sirah atau kutubus sirah menegaskan itu sebelum hijrah. Nah, ada riwayat pas kelahiran Nabi dimerdekakan karena memberi kabar gembira kepada Abu Lahab tentang kelahiran Nabi. Tapi kita sudah jelaskan bahwa cerita yang mengatakan karena itu Abu Lahab diringankan siksanya di setiap hari Senin, itu sudah kita jelaskan, itu bukan hadithun nabawiyun yang sahih, yang marfu' kepada Nabi, dan itu menyalahi Al-Quran, menyalahi qa'idah min qawaidis syara'. Kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar. Jadi Abu Lahab itu gembira bukan karena tahu yang lahir ini nanti bakal jadi nabi, mengajak kepada Islam, bukan. Tapi karena apa? Zada adadu az-zukur fi bani Abdul Muttalib, karena nambah jumlah anak laki di kalangan keluarga besar Abdul Muttalib. Nah, Thuwaibah itu sebelum menyusui Nabi itu sudah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi dalam satu pendapat, dalam satu riwayat qablahu, sebelum Nabi. Dalam riwayat lain ma'ahu, bersama Nabi. Jadi dalam satu riwayat di waktu yang sama itu Thuwaibah menyusui Nabi, juga menyusui Hamzah. Dalam riwayat lain bukan bersama Hamzah, tapi sebelum itu, sebelum nyusuin Nabi, Thuwaibah sudah nyusuin Hamzah. Jadi Hamzah itu paman Nabi sekaligus saudara sesusuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah nyusuin Nabi, Thuwaibah juga nyusuin Abu Salamah. Nyusuin Abu Salamah. Setelah itu, setelah nyusuin Nabi, Thuwaibah juga menyusui Abu Salamah.
Abu Salamah itu yang nanti meninggal, maka Ummu Salamah kemudian diperistri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Min ummahatil mu'minin. Ummu Salamah itu nanti menjadi salah seorang istri Nabi. Wa hadanathu, dan Nabi diasuh di masa kecil oleh Ummu Aiman. Oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman itu namanya siapa? Barakah. Namanya Barakah. Al-Habasyiyah, itu ada itu. Wa hadanathu, dan Nabi diasuh di waktu kecil oleh Ummu Aiman. Barakatu Al-Habasyiyah, yaitu Barakah Al-Habasyiyah. Wa kana warithaha, Nabi mewarisi Ummu Aiman ini min abihi, dari ayah Nabi. Falamma kabira, ketika Nabi sudah besar, a'taqaha, Nabi memerdekakan Ummu Aiman. Wa zawwajaha, dan Nabi nikahkan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harithah, dengan Zaid bin Harithah. Lahirlah kemudian siapa? Usamah bin Zaid. Zaid bin Harithah ini tadinya budak Nabi, kemudian apa? Tabannahu, diangkat menjadi anak oleh Nabi sebelum turun tahrim at-tabanni. Jadi dulu Zaid bin Harithah itu disebut, dipanggil Zaid bin Muhammad, sampai turun ayat yang mengharamkan tabanni itu. Tapi Nabi sangat menyayangi ini Zaid bin Harithah. Begitu pula terhadap Usamah bin Zaid, putra dari Zaid bin Harithah, Nabi sangat mencintai. Maka Usamah bin Zaid itu dikenal dengan apa? Al-Hibbu ibnul Hibbi, Hibbu Rasulillah, ibnu Hibbi Rasulillah. Al-Hibbu ibnul Hibbi, orang yang dicintai oleh Nabi, putra dari orang yang dicintai oleh Nabi. Al-Hibbu ibnul Hibbi, Hibbu Rasulillah. Al-Hib itu maknanya Al-Habib, Al-Mahbub. Al-Hibbu itu artinya mahbub. Al-Hibbu ibnul Hibbi, Mahbubu Rasulillah, ibni Mahbubi Rasulillah. Jadi orang yang dicintai oleh Rasulullah, putra dari orang yang dicintai oleh Rasulullah. Ummu Aiman tuwfiyat ba'da Rasulillah bi 5 ashhur. Ummu Aiman itu meninggal sepeninggal Rasulullah selisih 5 bulan. Tuwfiyat ba'da Rasulillah bi 5 ashhur, meninggal setelah Rasulullah. Tuwfiyat ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 5 ashhur, dengan selisih 5 bulan. Itu siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman radhiyallahu taala anha, mukminah muslimah,
saat berhijrah beliau berhijrah dalam kondisi puasa. Allahu Akbar. Hijrah dalam kondisi puasa. Di jalan kehabisan bekal. Pas tiba waktu berbuka, ada yang mau dibuat makan berbuka apa nggak ada. Tiba-tiba beliau dengar suara timba air dari atas. Ternyata apa? Mengeluarkan air. Beliau minum dari air. Setelah itu beliau nggak pernah haus, maksudnya lupa saya, nggak pernah haus atau nggak pernah kepanasan gitu loh. Tidak pernah haus lagi. Timba apa dari langit? Ya nggak mesti dari langit, sama malaikat tuh nggak sih. Di atasnya bukan nggak jauh jaraknya, enggak. Ya. Jadi setelah itu, ya beliau ini tidak merasakan haus. Beliau sengaja tawaf di tengah terik panas matahari, di tengah hari. Beliau sengaja tawaf, pengen ngetes benar-benar nggak haus apa benar-benar nggak haus, benar-benar nggak haus. Subhanallah, min barakatil hijrah. Ya, salah satu keberkahan hijrah Nabi, hijrah Ummu Aiman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini para ulama menghitung min karamatiha, termasuk karamahnya siapa ini? Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah. Masya Allah. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli alhamdulillah.